Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku. Di sini kita membahas latihan sumatif tengah semester genap matematika kelas 9. Kita memulai dengan pembahasan satu persatu. Pengertian kongruen dan sebangun. Kekongruenan adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun, jadi bentuk dan ukurannya sama. Sedangkan kesebangunan adalah bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama, jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Dua bangun kongruen pasti sebangun, tetapi dua bangun sebangun belum tentu kongruen. Kita mulai dengan pembahasan soal nomor 1. Di antara pasangan gambar di bawah ini yang kongruen adalah, sudutnya kita lengkapi terlebih dahulu. 50 dengan 130 ini merupakan dua sudut yang berdekatan. Jadi kalau dijumlah 180 derajat. Kemudian depan 50 derajat besarnya sama, yaitu 50 derajat, depan 130 derajat besarnya juga sama. Dengan cara yang sama, kita lengkapi sudut-sudut yang lainnya yang berdekatan, jumlahnya 180, depannya sama dengan. Ini ya kita lengkapi. Sekarang kita lihat. Sisinya apakah sama? Sisinya sama berarti sebangun. Kemudian sudut yang bersesuaian juga besarnya sama. 1 dengan 2 jelas tidak sama karena sisinya berbeda. Sekarang 1 dan 3. Sisinya sama-sama 5. Kemudian sudut-sudutnya semuanya sama. Jadi yang memenuhi 1 dan 3. Kalau 2 dengan 4 juga tidak sama karena sudutnya tidak sama. Jadi jawabannya adalah B. Transformasi. Bangun datar berikut yang menghasilkan bangun datar sebangun adalah, pada refleksi pencerminan hasilnya adalah kongruen. Dilatasi atau pembesaran hasilnya sebangun. Rotasi hasilnya kongruen, translasi hasilnya kongruen. Sehingga jawabannya adalah B. Jika dua gambar di samping kongruen, maka nilai X, Y, Z adalah, yang perlu diingat bahwa pada trapesium dibatasi oleh dua sisi yang sejajar, maka sudut dalam sepihaknya jumlahnya 180 derajat. Berarti X sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat, hasilnya 110. Y dalam sepihak dengan 130 derajat, berarti Y sama dengan 50 derajat. Z sama dengan 70 derajat, karena Z di depan sudut X. Dua segitiga kongruen jika memenuhi salah satu dari yang keempat ini. Sekarang kita lihat gambar DEC dengan ABC kongruen karena memenuhi apa? AC sisinya sama dengan AC. Kemudian besar sudut ACB sama dengan sudut ECD karena bertolak belakang ya. Kemudian panjang sisi BC sama dengan panjang sisi DC, sehingga memenuhi sisi, sudut, sisi. Jawabannya adalah B. Perhatikan dua gambar. Standar utamanya bagaimana? AB per PQ karena mempunyai tanda yang sama dengan BC per QR, sama dengan AC per PR, punya tanda yang sama, atau kalau kanan dibandingkan kiri, maka
PQ per AB sama dengan QR per BC sama dengan PR per AC. Sehingga yang memenuhi mana? Ini kita lihat satu kali AC per PQ, tidak ada ya. AB per PQ. AB per PQ ini ada memenuhi sama dengan AC per PR. Jadi yang kedua ini memenuhi. Kemudian QR per BC. QR per BC ini ya sama dengan ini, sama dengan PR per AC. Jadi yang ketiga benar. Kemudian yang keempat, AC per PQ tidak ada yang memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah 2 dan 3. Jawabannya C. Nilai X dari gambar trapesium adalah kita menggunakan konsep utama dari rumusnya yaitu 16 sama dengan 1 menyilang 1 kali X ditambah 2 kali 20 dibagi 1 plus 2. 16 sama dengan 1X plus 40 bagi 3, 16 kali 3 hasilnya 48 sama dengan X plus 40X sama dengan 48 kurangi 40 hasilnya 8, jadi B. Panjang FI adalah, maka di sini FI per AD sama dengan IH per DC. Kita lihat yang panjang sisinya sama-sama diketahui ya. FI dimasukkan angkanya per 16 sama dengan 15 per 20. FI sama dengan 15 per 20 kali 16. Kita bisa 15 per 20 menjadi 3 per 4. 16 bagi 4 hasilnya 4. Sehingga tinggal FI sama dengan 3 kali 4 hasilnya 12. Jawabannya B. Perhatikan dua gambar ini. PQ adalah melihat sudut-sudutnya kedua segitiga sebangun. Berarti PQ per BC sama dengan PR per BA. Kita masukkan angkanya PQ per 6 sama dengan 12 per 8. PQ sama dengan 12 per 8 kali 6 sama dengan 72 per 8 sama dengan 9. Jawabannya C. Segitiga ini merupakan dua segitiga yang sebangun, maka 6 per 6 plus A sama dengan 8 per 12. Disilangkan 6 kali 12 sama dengan 8 kali 6 plus A, 72 sama dengan 48 plus 8A, 8A sama dengan 72 min 48, 8A sama dengan 24, A sama dengan 24 bagi 3 hasilnya 3. Panjang A pada gambar berikut adalah, nah, maka ini kita bisa melengkapi sudut-sudutnya. Jadi segitiga. Ini kita lengkapi sudutnya, bertolak belakang besarnya sama, diberi kode sama. Kemudian Y, maka S-nya juga Y. Nah, sekarang kita sudah menemukan dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga PQR dan segitiga RST. Maka TR per QR karena punya kode sama dengan ST per PQ. Kenapa kok ST per PQ yang sama-sama diketahui yaitu 10 dan 8. Angkanya dimasukkan A per 6 sama dengan 10 per 8. 8A sama dengan 60. Silangkan ya, A sama dengan 60 bagi 8 hasilnya 7,5. Perhatikan segitiga MNO dan segitiga XYZ.
Nah, ini merupakan dua segitiga yang sebangun. Kita lihat MN dengan ZY. Kodenya tidak sama, berarti pertama salah. MN sama dengan XY. Kodenya sama ya, berarti benar. Yang pertama salah, yang kedua berarti benar. Kemudian MO sama dengan ZX, kodenya sama berarti benar, jadi merupakan jawaban. ON kodenya sama dengan ZY, berarti benar ya. Nah, sehingga jawabannya 2, 3, 4. Kita mencari nilai A. Ini kita bisa memecah segitiga dengan cara memberi kode terlebih dahulu. Nah, ini kita beri kode C dengan Y. Jadi yang ABC, ABC. A-nya kodenya X, C kodenya Y, berarti B kodenya Z. Kemudian pada segitiga CDE, ini berarti yang kurang adalah kodenya Z. Sehingga kita bisa memecah gambar ABC, beri kode, kemudian kita bisa memberi kode terlebih dahulu yang punya kode Y ini berarti titiknya adalah D. Kemudian yang punya kode X adalah titiknya E. Yang punya kode Z adalah titiknya D. Nah, kemudian panjangnya AC berarti A plus 8. BC adalah 16. Karena 6 tambah 10 ya, AB adalah 20. EC panjangnya adalah 6 cm, CD 8 cm. Lalu kita membandingkan AC per EC sama dengan C, B per CD. Kita masukkan angkanya, A plus 8 per 6 sama dengan 16 per 8. A plus 8 per 6, 16 bagi 8, 2, kita sederhanakan dulu. A plus 8 sama dengan 12, A sama dengan 12 kurangi 8, hasilnya 4, jawabannya A. Nah, kita perhatikan panjang QS. Maka PQ kuadrat sama dengan QS kali QR. Sehingga masukkan angkanya 12 kuadrat IS kali 13, 144 sama dengan 13 kali QS. QS sama dengan 144 bagi 13, hasilnya 11, 1 per 3. Jika E dan F berturut-turut titik tengah AC dan BD, maka EF adalah, nah, kita bisa menggambar, nah, di sini, karena titik tengah maka AE sama dengan EC, berarti perbandingannya 1 dengan 1. Gunakan rumus penyilangan, EF sama dengan AE dikalikan DC ditambah EC kalikan AB dibagi AE plus EC, angkanya dimasukkan. EF sama dengan 1 kali 30 kurangi 1 kali 10 bagi 1 plus 1 sama dengan 30 kurangi 10 bagi 2, hasilnya 20 bagi 2, hasilnya 10. Ali ingin mengukur lebar sungai dengan bantuan pohon di seberang sungai. Untuk itu Ali menancapkan tongkat di titik A, B, C, D seperti terlihat pada gambar. AD sejajar dengan DC. Jika panjang AB-nya 10 cm, BC-nya 6 cm, CD-nya 6, maka lebar sungai diberi kode X berapa hasilnya? Nah, segitiga PAB sebangun dengan segitiga DBC. Maka AP per DC sama dengan AB per BC. Angkanya kita masukkan.
X per 8 sama dengan 12 per 6. 12 per 6 hasilnya 2, sehingga X per 8 sama dengan 2. X sama dengan 8 kali 2 hasilnya 16. Kedua segitiga sebangun, tentukan panjang PQ dan PR. Kita bisa menggunakan rumus dari Pythagoras. Atau kita bisa menggunakan rumus kesebangunan biasa ya. PQ per AB sama dengan QR per BC. PQ per AB-nya 16, QR-nya 9, BC-nya 12. Sehingga PQ sama dengan 9 per 12 kali 16, 9 per 12 bisa disederhanakan menjadi 3 per 4, sehingga PQ 3 kali 4. Karena 16 bagi 4 hasilnya adalah 4. Sehingga hasilnya 12. PR. PR per AC sama dengan QR per BC. Masukkan angka sehingga PR sama dengan 9 per 12 kali 20 sama dengan 3 per 4 kali 20. Hasilnya 20 bagi 4, 5, sehingga PR hasilnya 15. Kedua segitiga kongruen, tentukan besar sudut B, C, B, R, dan T. Nah, kita gambar kembali segitiganya, kemudian kita masukkan satu-satu, hati-hati. Di sini kode yang sama, ini ada kode sini, ini 65, berarti otomatis sudut C juga 65. Berarti sudut C 65. Sudut C sama dengan sudut S ya. Kemudian sudut B dalam segitiga 180, berarti sudut B 180 dikurangi sudut A tambah sudut C, berarti 180 kurangi 75 plus 65, berarti 180 kurangi 140. Sudut B 40 derajat. Kemudian sudut R sama dengan sudut A, hasilnya 75 derajat. Sudut T sama dengan B, hasilnya 40. Nah, sebuah foto diletakkan pada selembar karton berukuran 60 kali 50 seperti terlihat dalam gambar. Jika foto dan karton sebangun, lebar kertas karton di bawah foto yang tidak tertutup ini berapa? Jadi A-nya ini berapa ya ukurannya ini. Nah, sekarang kita lihat panjang figurannya adalah 60, lebar figurannya 50. Panjang fotonya adalah 60 dikurangi 5 tambah 5, berarti panjang fotonya ini adalah 50. Kemudian lebar fotonya yang ini ya, berarti 50 dikurangi 3 ditambah A ya, kurangi atas bawahnya. 50 kurang 3 hasilnya 47, berarti 47 dikurangi A. Sehingga kita bisa membandingkan panjang foto plus panjang figura sama dengan lebar foto plus lebar figura 1. Angkanya dimasukkan, 50 per 60 sama dengan 47 dikurangi A per 50 sama dengan 5 per 6, 50 bagi 60, 5 per 6 ya. Sehingga hasilnya 5 kali 50 sama dengan 6 kali 47 dikurangi A. 6A sama dengan 282 kurangi 250. A sama dengan 5,5. Seorang pengamat dari atas pesawat terbang melihat dua perahu layar di laut lepas. Jarak pengamat ke perahu pertama adalah 20 kilo, jarak pengamat ke perahu kedua adalah 13 kilo. Jadi kita bisa menggambarkan, kemudian tinggi pesawatnya adalah, nah ini ya, P itu adalah pengamat, PC itu adalah ketinggian pesawat terbang. Maka kita bisa menggunakan dalil Pythagoras AC. Boleh menggunakan
triple Pitagoras ya, tapi boleh dalil Pitagoras terserah. AC sama dengan akar AB kuadrat min BC kuadrat sama dengan akar 20 derajat kurangi 12 kuadrat. 400 kurangi 1, 44, 256. Akar 256 hasilnya 16 cm. Kemudian BC sama dengan akar PB kuadrat kurangi BC kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Hasilnya 169 kurangi 144 adalah 25. Akar 25 adalah 5. Sehingga jarak antara kedua perahu adalah AC tambah BC. Jadi AC tambah BC sama dengan 16 ditambah dengan 5 hasilnya 21. Karena terlambat upacara, Dani mendapat tugas menghitung tinggi tiang bendera. Jika tinggi Dani 150, kemudian bayangan Dani adalah 3 meter, berarti 300 cm. Pada saat yang sama, bayangan tiang bendera adalah 750 cm. Jadi kita langsung melihat gambar saja ya. Tinggi tiang bendera dimisalkan adalah X. Berarti BC per DE sama dengan AB per AD. 150 per X sama dengan 300 per 750. 150 per X sama dengan 30 bagi 75. Dihilangkan satu nolnya ya. Sehingga 30 X sama dengan 150 kali 75. X sama dengan 150 kali 75 dibagi 30, 150 bagi 30 hasilnya 5, berarti X sama dengan 375. Jadi hasilnya adalah tinggi tiang 375 cm atau 3,75. Demikian penyajian materi dari kami, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.